Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi Project Based Learning, perancangan reaktor heterogen berkatalis, di mana reaktornya berjenis fixed bed multitube reaktor. Untuk anggota dari kelompok 5 sendiri, yaitu saya sendiri, Jainul Setiawan, NPM 9, dan Derma Halimatus, NPM 11, Bimantara Hidayah, NPM 18, Yolanda Silvania, NPM 21, dan Dia India Stuti, NPM 33. Untuk yang pertama, mengenai latar belakang. Proses produksi metanol sendiri dilakukan dengan mereaksikan karbon dioksida dan hidrogen, di mana reaksi tersebut merupakan reaksi sintesis antara metanol dari hidrogenasi karbon dioksida membentuk produk berupa metanol. Reaksi terjadi dalam fase gas dengan bantuan katalis padat. Katalis padat yang digunakan dalam reaksi tersebut yaitu bisa tembaga, ZNO, atau Al2O3. Pada proses produksi metanol dengan reaksi sintesis metanol dipilih reaktor dengan jenis fixed bed multitube, di mana reaktor tersebut dipilih karena memiliki keunggulan yaitu cocok untuk reaksi yang berada dalam fase gas dengan katalis padat. Untuk keunggulan lainnya yaitu pengendalian suhu relatif mudah karena dipakai tipe cell and tube. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana reaksi pembentukan metanol dari karbon dioksida dan hidrogen, kemudian apa alasan memilih reaktor fixed bed multitube, dan apa alasan menggunakan katalis tembaga dalam pembuatan metanol. Sementara untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui reaksi pembentukan metanol dengan karbon dioksida dan hidrogen, kemudian untuk mengetahui alasan pemilihan fixed bed multitube, dan alasan kenapa memilih katalis tembaga dalam pembuatan metanol. Untuk selanjutnya mengenai perancangan reaktor. Yang pertama, reaksi heterogen metanol pada reaktor fixed bed multitube. Jenisnya reaktor fixed bed multitube, fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi antara karbon dioksida dan hidrogen menjadi metanol. Kondisi operasi dipilih dengan suhu 220 derajat dan tekanan 50 bar. Untuk kondisi untuk reaksinya kondisinya adiabatik dan eksotermis atau melepas kalor dengan katalis tembaga. Reaksi yang terjadi dalam reaktor yaitu karbon dioksida direaksikan dengan hidrogen, diperoleh metanol dan air, kemudian ada karbon dioksida direaksikan dengan hidrogen, diperoleh karbon monoksida dan air. Selanjutnya mengenai spesifikasi bahan baku. Untuk bahan baku yang pertama ada karbon dioksida. Untuk sifat kimianya, rumus kimianya CO2, berat molekul 44 gram per kilomol, titik lebur minus 79 derajat Celcius, titik kritis 30,85 derajat Celcius, warna tidak berwarna, kemudian bentuknya gas density 0,114 pound per kubik. Untuk sifat kimianya bersifat asam atau oksida asam dan tidak dapat terbakar. Selanjutnya ada hidrogen. Sifat fisika hidrogen yang pertama, rumus kimia H2, berat molekul 2 gram per kilomol, titik didih minus 253 derajat Celcius, titik kritis minus 240 derajat Celcius, warna tidak berwarna, fasenya gas density-nya 0,08987 kg per meter kubik, untuk viscosity-nya 0,00892, untuk nilai untuk sifat kimianya sangat mudah terbakar dan bersifat non-logam. Untuk bahan baku pendukung di sini CH3OH atau metanol. Sifat fisika dari metanol, rumus kimianya CH3OH, berat molekul 32 gram per mol, titik lebur minus 98 derajat Celcius, untuk titik didih 64,5 derajat Celcius, warna tidak berwarna, fasenya cair, densitasnya 0,7792 gram per cm kubik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Untuk selanjutnya sifat kimia mudah menguap, sedikit larut dalam minyak dan lemak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat dari H2O atau PADES.
memiliki sifat fisis dan sifat kimia sebagai berikut. Untuk rumus kimianya sendiri itu H2O, untuk BM-nya 18,02 gram per mol, titik leburnya 0 derajat Celcius, titik didihnya 100 derajat Celcius, tidak berwarna, berbentuk cair, densitasnya 1 gram per cm kubik, tidak berbau, dan nilai pH itu antara 6 sampai 8 pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya bersifat polar, bersifat netral dalam keadaan murni. Selanjutnya ada CO atau karbon monoksida, memiliki sifat fisis dan sifat kimia sebagai berikut. Untuk rumus kimianya CO, BM-nya 32,04, titik leburnya min 211,6 derajat Celcius, titik didihnya min 191,50 derajat 52 derajat Celcius, tidak berwarna. Lanjut. Berbentuk gas, densitasnya 0,072 dan baunya tidak berbau. Untuk sifat kimianya mudah menguap, sedikit larut dalam minyak dan lemak. Selanjutnya di sini ada spesifikasi dari produk. Produk yang kami hasilkan di sini berupa metanol CH3OH dengan bentuk cair, titik didih 64,7 derajat Celcius, titik beku min 97 derajat Celcius, berat molekul 32,04 gram per mol dengan kemurnian 96,51%. Selanjutnya menentukan jenis reaktor. Nah, reaktor yang kami pilih ini berjenis fixed bed multitube dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, reaksi berada dalam fase gas dengan katalis padat. Yang kedua, reaksi eksotermis sehingga diperlukan luas perpindahan panas yang besar kontak dengan pendingin berlangsung optimal. Yang ketiga, umur katalis panjang. Yang keempat, tidak diperlukan pemisahan katalis dari gas keluaran reaktor. Yang kelima, pengendalian suhu relatif mudah karena dipakai tipe shell and tube. Selanjutnya di sini ada dimensi reaktor. Diameter reaktor dipilih berdasarkan pertimbangan agar perpindahan panas berjalan dengan baik. Pengaruh rasio dP per dt terhadap koefisien perpindahan panas dalam pipa yang berisi katalisator dibanding dengan pipa kosong, yaitu Hw per H. Bisa dilihat tabelnya di sini. Yang selanjutnya yang keenam di sini ada alasan memilih katalis dari CU. Katalis yang dipakai adalah CU dengan pertimbangan katalis ini sudah terbukti kemampuannya pada skala komersial dan selektivitasnya cukup tinggi. Yang ketujuh di sini menentukan bahan dari konstruksi. Dalam perancangan ini digunakan bahan konstruksi berupa stainless steel SA167 grade 3 tipe 304 dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama memiliki allowable stress cukup besar, yang kedua mampu bertahan pada tekanan tinggi, yang ketiga harga relatif murah, dan yang keempat bahan tahan korosi. Selanjutnya di sini ada langkah perancangan dari reaktor. Yang pertama di sini ada perhitungan data fisis, perhitungan panas reaksi. Panas reaksi dapat dihitung dengan min delta HR derajat sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Sehingga didapatkan delta HRX sama dengan RCH3OH dikali delta H CH3OH ditambah RWGS delta HRWGS. Untuk berat molekul rata-rata gas di sini BMG sama dengan sigma YI BM, di mana YI fraksi mol komponen, IBMI berupa BM dari komponen I. Untuk Z umpan masuk reaktor itu berdasarkan figur 3.15 Smith-Van Ness untuk menentukan Z menggunakan koefisien virial dengan menggunakan persamaan 3.61 sampai 3.66. Untuk volume gas masuk reaktor itu berupa VG sama dengan ZNRT per P, di mana N mol umpan, R konstanta gas, T temperatur, dan P tekanan. Untuk densitas gas campuran bisa dilihat densitas gas sama dengan PBMG per RTZ. Yang keenam di sini ada viskositas umpan, dapat dihitung dengan viskositas gas sama dengan A plus B kali T ditambah C kali T pangkat 2 mikropoise. Untuk konduktivitas umpan
KG sama dengan A plus BT plus CT pangkat 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menghitung kapasitas panas, di mana kapasitas panas fase gas ini dapat dihitung dengan persamaan empiris dari Gauss, yaitu CPG sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat ditambah DT pangkat 3 ditambah ET pangkat 4. Sehingga kapasitas panas campuran dihitung dengan persamaan CP mix sama dengan sigma XI dikali CPI, di mana XI adalah fraksi mol komponen I dan CPI adalah kapasitas panas setiap mol komponen I. Selanjutnya menentukan spesifikasi sel N-tube. Yang pertama, pemilihan tempat katalisator atau tube. Katalis yang dipakai yaitu CU, di mana dimensi katalis yang dipakai yaitu diameternya 5,5 mm, panjangnya 3,5 mm, densitas bulknya 1.200 kg per meter kubik, densitas serunya 1.775 kg per meter kubik. Dimensi reaktor dipilih berdasarkan pertimbangan agar perpindahan panas dapat berjalan dengan baik. Dari tabel berikut dipilih dP per dt sama dengan 0,15 karena nilai HW per H-nya yang paling besar, sehingga transfer panasnya lebih baik. Kemudian jenis dan ukuran tube. Dari hasil perhitungan diambil ukuran pipa yaitu IPS 1,5 inch, UD yaitu 1,9 inch, ID yaitu 1,61 inch, flow area per pipa yaitu 2,04 inch kuadrat. Dan schedule number-nya yaitu 40, di mana pipa tersusun secara triangular pitch. Yang kedua, menghitung massa velocity umpan, di mana rumusnya yaitu RE dikali mu per dt. Lalu menghitung jumlah tube, di mana jumlah pipa maksimalnya dihitung dengan NT max sama dengan AT per AO, dan jumlah minimumnya dihitung dengan NT min sama dengan AT per AO. Dari rumus tersebut diambil jumlah tube terbanyak yaitu 456 tube. Selanjutnya yaitu layout pipa dalam reaktor. Dengan susunan tube yaitu triangular, pitch tube atau PT yaitu 1,25 dikali ODT yaitu 6,033 cm, clearance yaitu PT dikurangi ODT sehingga nilainya yaitu 1,207 cm. Luas penampang selnya sama dengan luas pipa total, di mana rumusnya yaitu 2 dikali NT dikali luas segitiga sama sisi. Lalu menghitung diameter ekuivalen dengan rumus sebagai berikut, yaitu DES sama dengan 4 dikali 0,5 PT kuadrat dikali 0,866 dikurangi 0,5 dikali Pi dikali OD kuadrat per 4 dibagi 0,5 dikali Pi dikali OD. Untuk diameter dalam selnya dihitung dengan rumus akar 4 dikali 0,866 dikali NT dikali PT kuadrat dibagi Pi. Kemudian menghitung bevel space, yaitu dengan rumus 0,25 dikali IDS. Lalu untuk flow area selnya, dengan rumus AS sama dengan IDS dikali C aksen dikali B dibagi 144 dikali BT. Lalu menghitung massa velocity sisi sel air pendingin yaitu GS sama dengan WS dibagi AS. Lalu menghitung bilangan Reynolds sisi sel, di mana media pendingin dalam reaktor digunakan daun term A, yaitu rumusnya RES sama dengan DE dikali GT dibagi Pi, di mana alirannya yaitu laminar. Lalu menghitung koefisien perpindahan panas. Untuk koefisien perpindahan panas bersih dihitung dengan rumus HIO dikali HO dibagi HIO ditambah HO. Lalu menghitung overall koefisien atau nilai UD dengan rumus 1 per RD dikali 1 per UC. Sehingga mechanical design-nya untuk tube-nya jenis pipa stainless steel SA167, susunan pipa triangular pitch, ukuran pipa yaitu diameter nominal 1,5 inch, schedule number 40, diameter luar 1,9 inch, diameter dalam 1,61 inch, luas penampang pipa 2,04 inch kuadrat, luas permukaan luar perpanjang pipa 0,4980 feet kuadrat per feet,
luas permukaan dalam perpanjang yaitu 0,4220 feet kuadrat per feet. Untuk faktor desainnya yaitu 20%, panjang pipa 5,22 meter, jarak antara dua pusat pipa 1,25 OD yaitu 2,375 inch, untuk clearance yaitu 0,4720 inch dan jumlah pipa 456 buah. Kemudian untuk shell-nya, tekanan desain di mana max over design 20%. Operasinya yaitu 49,35 atm atau 75,45 PSI. Untuk P desainnya yaitu 870,43534 PSI dan P jauge-nya yaitu 855,834 PSI. Untuk bahan konstruksi selnya dipilih material stainless steel SA167 grade 3 tipe 304. Untuk tebal dinding selnya dihitung dengan persamaan berikut. Kemudian tekanan yang diizinkan 15,1 PSI, efisiensi pengelasan 0,8, faktor korosinya 0,125 dengan IDS yaitu 119,037 inch, TS yaitu 4,608 inch atau dibulatkan yaitu 5 inch. Kemudian dari tabel 5.7 dipilih UD standar yaitu 132 inch dan ID standarnya yaitu 127 inch. Selanjutnya untuk penjelasan head reaktor di sini dipilih bentuk head yaitu elliptical head, di mana bentuk head ini bisa digunakan untuk vessel dengan tekanan antara 15 hingga 200 PSIG berdasarkan Brownell and Young pada tahun 1999. Kemudian untuk bahan konstruksi head, di sini dipilih material untuk stainless steel SA167 grade 3 tipe 304. Untuk tebal head sendiri, untuk bentuk elliptical disc head, ini tebal head dihitung dengan persamaan 13.10 TH sama dengan P dikali IDS dibagi dengan 2 dikali F dikali E dikurangi 0,2 P plus C, diperoleh hasil 4,445 inci. Kemudian dipilih tebal head berdasarkan standar yaitu 5 inch. Untuk tinggi head atau HH di sini dari tabel 5.6 Brownell dengan TH 5 inch didapatkan SF sebesar 3,5 inch. Rumus H sendiri yaitu TH plus B plus SF. Kemudian diperoleh hasil sebesar 29,834 inch. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu tinggi reaktor. Tinggi reaktor sendiri bisa dihitung dari rumus H sama dengan panjang tube ditambah dengan 2 kali tinggi head. Sehingga diperoleh hasil sebesar 6,7356 meter. Kemudian untuk perhitungan volume reaktor di sini menggunakan rumus dari buku Brownell pada tahun 1559. Untuk perhitungan volume head atau VH di sini bisa dicari dengan rumus 0,00049 dikali IDS pangkat 3 diperoleh hasil 2,340 meter kubik. Kemudian untuk volume shell bisa dicari dengan rumus Pi per 4 dikalikan IDS kuadrat dikalikan dengan Z diperoleh hasil 37,460 meter kubik. Selanjutnya untuk volume reaktor sendiri atau VR bisa dicari dengan rumus VS plus 2 kali VH. Diperoleh hasil 42,141 meter kubik. Untuk perhitungan yang selanjutnya di sini ada spesifikasi nozzle. Untuk diameter saluran gas umpan sendiri, D optimum bisa dicari dengan rumus 260 dikalikan G pangkat 0,52 dikalikan Rho pangkat minus 0,37 dan diperoleh hasil untuk D optimum sebesar 9,967 inch. Sehingga dipilih ukuran standar SC40 yaitu untuk ID-nya sebesar 10,02 inch dan OD-nya sebesar 10,75 inch. Untuk perhitungan diameter saluran gas keluar D optimum dapat dicari dengan rumus 260 dikalikan G pangkat 0,52 dikalikan Rho pangkat minus 0,37 dan diperoleh hasil sebesar 9,967 inch. Sehingga dari perhitungan tersebut bisa dipilih ukuran standar untuk SC40 untuk ID-nya sebesar 10,02 inch dan OD-nya sebesar 10,75 inch. Perhitungan yang selanjutnya di sini ada diameter pendingin masuk. Bisa dicari dengan rumus
260 dikalikan G pangkat 0,25 dikalikan Rho pangkat minus 0,37 dan diperoleh hasil sebesar 1,442 inch. Dan dipilih ukuran standar untuk SJ40, untuk ID sebesar 1,610 inch, dan OD sebesar 1,90 inch. Yang terakhir di sini ada perhitungan diameter pendingin keluar, yaitu dapat dicari dengan rumus D optimum sama dengan 260 dikalikan G pangkat 0,52 dikalikan Rho pangkat minus 0,37 dan diperoleh hasil sebesar 1,553 inch, sehingga dipilih ukuran standar SJ40 untuk ID dan OD-nya sama seperti diameter pendingin masuk. Perhitungan yang selanjutnya ada isolasi, di mana untuk perhitungan isolasi sendiri di sini diasumsikan yang pertama keadaan steady state, yang kedua suhu udara luar sebesar 30 derajat Celcius, dan yang ketiga untuk suhu dinding luar isolator sebesar 50 derajat Celcius. Untuk perhitungannya sendiri di sini menggunakan literatur Brownell and Young. Untuk perpindahan panas konduksi bisa dicari dengan rumus HB sama dengan 2 dikali P dikali KS dikalikan L dikalikan T1 min T2 dibagi dengan ln R2 per R1. Untuk HC-nya sendiri bisa dicari dengan rumus 2 dikali P dikali KIS dikalikan L dikalikan T2 min T3 dibagi dengan ln R3 per R2. Untuk perpindahan panas konveksi atau HID bisa dicari dengan rumus HID sama dengan HC dikalikan A dikalikan T3 minus T4. Dikarenakan GIL dikali PR lebih dari 10 pangkat 9, sehingga untuk HC sendiri rumusnya adalah 1,31 dikalikan delta T pangkat sepertiga. Yang selanjutnya ada perhitungan panas radiasi atau VR. Bisa dicari dari rumus epsilon dikalikan sigma dikalikan A dikalikan T3 pangkat 4 dikurangi T4 pangkat 4. Kemudian di trial sehingga diperoleh tebal isolasi atau X sebesar 10,384 cm. Next. Nah, yang selanjutnya di sini untuk kesimpulan, yang pertama, reaksi pembentukan metanol sendiri itu dari CO2 plus 3H2 dengan katalis Cu diperoleh hasil yaitu CH3OH dan H2O. Untuk jenis reaktor di sini dipilih jenis fixed bed multitube dengan pertimbangan yang pertama reaksi berada dalam fase gas dengan katalis padat, kemudian yang kedua reaksi eksotermis sehingga diperlukan luas perpindahan panas yang besar agar kontak dengan pendingin berlangsung secara optimal, yang ketiga umur katalis panjang, yang keempat tidak diperlukan pemisahan katalis dari gas keluaran reaktor, dan yang terakhir pengendalian suhu relatif mudah karena dipakai tipe shell and tube. Kemudian untuk yang terakhir yaitu katalis yang dipakai ini adalah Cu dengan pertimbangan katalis ini sudah terbukti kemampuannya pada skala komersial dan selektivitasnya cukup tinggi. Nah, demikian merupakan penjelasan mengenai project based learning tentang perancangan reaktor heterogen berkatalis dengan jenis fixed bed multitube reaktor dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.